Pemirsa, pada aksi unjuk rasa sepekan kemarin ada sejumlah korban jiwa yang tercatat oleh Komnas HAM. Untuk data selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Jason. Silakan Jason. Baik, terima kasih Gema dan juga pemirsa. Memang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat ada sekitar 10 orang yang meninggal dunia atas peristiwa demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah pada rentang waktu 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Dan Komnas HAM juga menyatakan beberapa korban ini diduga kuat mengalami kekerasan aparat. Kami akan coba paparkan pemirsa data-data dari siapa saja yang kemudian menjadi korban dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu pemirsa. Yang pertama ini tepatnya 28 Agustus 2025. Kita tahu Afan Kurniawan, driver ojek online meninggal dunia setelah dilindas mobil taktis Brimob Polda Metro Jaya di kawasan Rusun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat. Ini kemudian viral karena banyak sekali pendemo saat itu yang kemudian merekam peristiwanya, dan saat ini mereka yang menabrak, polisi-polisi yang menabrak tersebut sedang di sidang kode etik. Yang satu yaitu Kosmas itu sudah mendapatkan hukuman atau sanksi PTDH, sedangkan yang lain masih menunggu keputusan dari sidang etik. Di hari yang sama pemirsa, Andika Lutfi Falah ini merupakan seorang siswa SMKN 14 Kabupaten Tangerang yang meninggal dunia, yang diduga saat itu sempat ikut aksi demonstrasi menuntut pembubaran DPR di kawasan gedung DPR. Yang kita tahu pada saat itu memang aksinya atau demonstrasinya saat itu juga berlangsung cukup panas, dan pada saat itu sempat terjadi pukul mundur terhadap massa oleh sejumlah aparat. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat di tanggal 28 Agustus juga ada Septinus Sesa yang pada saat itu meninggal dunia diduga saat ikut aksi blokade di kawasan Wirsi dan Jalan Yosudarso di Manokwari. Jadi ini wilayahnya beda lagi pemirsa. Lalu di tanggal 29 Agustus ada Saiful Akbar yang merupakan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah. Ini yang juga menarik perhatian cukup besar pemirsa dari masyarakat Indonesia karena meninggal dunia setelah kebakaran yang terjadi di kantor DPRD Kota Makassar, yang ini juga menarik keprihatinan sejumlah pihak terkait dengan kematiannya. Berikut pemirsa ada lagi yaitu Muhammad Akbar Basri yang ini meninggal pada tanggal 29 Agustus 2025. Pada saat itu Akbar Basri ini ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR di lantai 3 gedung Kota Makassar pemirsa. Ini juga salah satu staf begitu pemirsa, staf komunikasi yang kemudian sudah ditemukan meninggal dunia. Kemudian di 29 Agustus juga di hari yang sama ada lagi Sarinawati. Ini juga staf DPRD Kota Makassar yang juga ditemukan tim SAR meninggal dunia di lantai 3 gedung Kota Makassar. Jadi ini lokasinya sama pemirsa. Berikutnya lagi di periode yang sama yaitu ada juga driver ojek online lagi bernama Rus Mardiansyah pemirsa yang meninggal dunia ini diduga dianiaya. Kalau ini agak berbeda pemirsa. Ada dugaan penganiayaan saat demo setelah dituduh sebagai anggota intelijen. Lalu berikutnya ada lagi dari kalangan mahasiswa yaitu Reza Sendi Pratama yang meninggal dunia pada saat itu dalam kericuhan di kawasan Ring Road Utara, tepatnya di depan markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu pemirsa, tidak hanya mahasiswa, tadi juga ada staf dari pemerintah daerah, ada juga tukang becak bahkan pemirsa bernama Sumari yang meninggal dunia pada saat itu terjadi bentrokan antara polisi dan juga massa yang terjadi di Bundaran Geladak, yang diduga kesehatan korban ini memburuk akibat paparan gas air mata yang terbawa angin hingga Pasar Gede pada saat itu pemirsa. Ada lagi masih dari kalangan mahasiswa juga, yaitu mahasiswa UNES tepatnya bernama Iko Julian Junior. Jadi Iko Julian Junior ini pemirsa merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2024, dan Iko Julian Junior ini meninggal dunia usai mengikuti unjuk rasa di Semarang, Jawa Tengah. Dan Iko ini meninggal dunia diduga setelah mengalami luka dalam hingga kritis, dan Iko sempat mengaku meminta untuk tidak dipukuli pemirsa. Namun penyebab dari kematiannya hingga saat ini
pastinya masih belum terungkap. Jadi memang inilah 10 korban yang dicatat, pemirsa, yang meninggal dunia, tapi masih ada ratusan lainnya yang diduga ini masih ditahan oleh aparat yang kemudian kemarin sejumlah mahasiswa pada saat bertemu dengan perwakilan DPR meminta agar mereka ini bisa dibebaskan. Dan kembali lagi ke konteks para korban dalam peristiwa beberapa hari terakhir untuk mengetahui apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan dan bagaimana memastikan pengusutan kasus ini transparan, kita akan bahasnya bersama dengan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian. Selamat pagi, Pak Saurlin. Iya, selamat pagi. Baik, Pak Saurlin, kami ingin memastikan lagi. Tadi datanya itu, catatannya adalah 10 korbannya. Kalau investigasi yang dilakukan Komnas HAM, apakah ada penambahan lagi atau perubahan dari data itu, Pak? Data per hari ini sejauh yang saya dapatkan dari tim kita sebanyak itu, ya. Oke, jadi masih 10 begitu ya Pak ya. Lalu apa Pak langkah konkret yang kemudian diambil oleh Komnas HAM untuk menginvestigasi lebih konkret terkait dengan penyebab dan juga kasus-kasus kematian ini Pak? Ya, saat ini Komnas HAM sedang fokus pada respon terhadap korban dengan berbagai kategorinya, ya. Karena ekses dari aksi unjuk rasa ini dan kerusuhan ini sebenarnya ada kerusuhan juga yang memiliki banyak dimensi hak asasi manusia, ya. Seperti yang tadi disampaikan, ada 10 orang meninggal, itu hak hidup, kemudian dimensi lain hak atas rasa aman, bebas dari rasa takut, hak menyampaikan pendapat di muka umum, kemudian hak untuk mendapatkan pendampingan hukum bagi yang ditahan, kemudian hak untuk mendapat patut jika ada proses pengusutan hukum kepada orang-orang. Jadi kita sedang fokus pada merespon korban-korban, dan oleh karena itu kami sudah mengirim tim ke berbagai daerah di Indonesia juga dalam mulai beberapa hari yang lalu, dan untuk memastikan supaya hak-haknya bisa terlindungi. Dan seperti yang tadi diberitakan, kami tahu sumber daya kami juga sangat terbatas dan skala unjuk rasa ini sangat luas dan kerusuhan juga cukup luas. Maka kami sudah berkoordinasi dengan setidaknya 5 lembaga HAM untuk terlibat, dan mereka juga sudah melakukan pekerjaan masing-masing, tapi kami merencanakan untuk bekerja sama. Direncanakan kita akan membentuk suatu tim, tapi pertemuan pertama sudah dilangsungkan. Kita akan memikirkan apakah nanti akan ada tim gabungan untuk melakukan semacam penyelidikan bersama, kira-kira begitu. Baik, tapi investigasinya memang sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Sejauh ini Pak, hasil investigasinya apakah memang sudah mengerucut seperti yang banyak spekulasi bertebaran di luar sana? Apakah ada penggunaan power atau kekuasaan yang berlebihan kepada mereka para korban-korban ini Pak, yang Anda temui dari hasil investigasi sejauh ini Pak? Iya, yang bisa kita sampaikan faktanya adalah banyak sekali korban, ya, banyak sekali yang peserta aksi yang ditahan. Ada seperti yang disampaikan dalam konvers kemarin, ada sekitar 1.600-an lebih. Kemudian juga yang meninggal juga masif, ya, dan juga yang tertembak, ya. Dan ini membutuhkan energi kita, sehingga kita fokus pada korban-korban ini untuk memastikan mereka terlayani, mereka bisa dipulihkan dari situasi yang mereka alami. Dan oleh karena itu, jika ada proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, maka saya kira itu akan membutuhkan waktu, ya, khusus untuk membuktikan apa sesungguhnya yang terjadi, kira-kira begitu. Baik, agar kasus ini kemudian tidak berulang lagi begitu Pak, apa sebenarnya yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM? Saya kira terlalu luas, ya, bagaimana supaya peristiwa semacam ini tidak terjadi. Jawabannya mungkin tidak cukup dari Komnas HAM, karena urusannya kan sangat luas, ya. Ada proses, ada yang sangat panjang dalam konteks misalnya ketimpangan sosial yang memang
sangat tinggi ya di Indonesia, sehingga memudahkan terjadinya aksi unjuk rasa skala besar untuk menyampaikan protes. Jadi saya kira ya memang ya problem kita adalah ketidakadilan yang masih mudah kita saksikan di berbagai tempat, ketimpangan sosial, ini yang harus dibereskan oleh pemerintah kita. Ya, tadi menyinggung sedikit Pak Saurlin soal ketidakadilan supaya proses investigasinya, pendalamannya kemudian tidak memunculkan ketidakadilan. Bagaimana memastikan hak-hak dari kemudian korban atau keluarga korban serta para saksi yang saat ini sedang didalami benar-benar bisa terlindungi supaya nanti ini kasus-kasus yang sedang didalami benar-benar terbuka titik terangnya penyebab kematiannya, Pak? Ya, dalam konteks darurat seperti saat ini yang bisa kami sampaikan adalah meminta kepada aparat penegak hukum supaya membebaskan peserta aksi yang ditangkap yang tidak terkait dengan kerusuhan, ya, yang tidak terkait dengan pembakaran. Mereka sebaiknya segera dibebaskan, yang tidak ada kaitannya dengan tindak kriminal. Sehingga itu akan membuat munculnya trust publik yang lebih baik. Kemudian penanganan unjuk rasa yang lebih baik ya. Unjuk rasa memang membutuhkan kehati-hatian di mana kepolisian harus lebih bersifat defensif ya, tidak ofensif untuk unjuk rasa damai sehingga orang merasa lebih nyaman dan bisa menyampaikan ekspresinya, pendapatnya dengan lebih tenang, kira-kira begitu. Nah, kemudian kita juga ingin menyampaikan supaya akses bantuan hukum juga diberikan oleh kepolisian ya kepada orang-orang yang saat ini ditahan di berbagai Polda atau Polres di seluruh Indonesia. Jadi kami menekankan pentingnya bantuan hukum karena itu juga hak dasar setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum terlepas dari dia pelaku kriminal atau pengunjuk rasa ya. Jadi mereka harus mendapatkan bantuan hukum yang layak supaya nanti mereka bisa diselidiki oleh kepolisian. Nah, kemudian khususnya kepada anak-anak kan juga ada masif anak-anak. Saya kira mereka perlu segera tidak menggunakan hukum untuk orang dewasa ya, tapi mereka mesti diperlakukan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jika perlu memang kalau ada sesuatu yang bersifat kriminal maka ada namanya peradilan pidana anak, kira-kira begitu. Nah, jadi tidak boleh disamakan dengan penanganan orang dewasa. Kita tahu memang sejak 25 Agustus yang lalu anak-anak itu cukup masif ikut harus dalam dibedakan begitu penanganan hukumnya ya Pak ya untuk anak-anak dan juga nantinya mereka yang masih dewasa. Dan tadi yang menjadi poin penting adalah bagaimana kemudian pengusutan ini nantinya bisa melibatkan banyak pihak, tidak hanya Komnas HAM saja karena investigasinya tidak hanya mereka yang sudah meninggal dunia tapi mereka yang saat ini juga masih ditahan. Terima kasih Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian telah memberikan konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.